Yang terhormat Sir Antonius Rizky, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Brigita Cekiani Erwan, Saya Ivan Ki. Saya Trisha Christian. Saya Azela Veronik. Saya Vira Aulia Adriana. Saya Sharon Devani. Ingin mempresentasikan perencanaan aspek manajemen sumber daya manusia sampai rencana pengembangan kompetensi dari usaha kami, yaitu restoran candu tradisional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang restoran yang akan kami buat, yaitu restoran candu tradisional. Restoran candu tradisional merupakan usaha di mana kami menyediakan menu makanan tradisional yang variatif dari berbagai daerah di Indonesia. Restoran ini akan memenuhi konsumen yang sudah merasa bosan dengan menu makanan sehari-hari yang identik sama. Restoran kami juga membuat konsep tempat dan suasana yang unik dan nyaman dengan memadukan konsep tradisional dengan tema salah satu rumah adat Indonesia. Dan restoran kami juga menyajikan tarian tradisional di setiap hari Sabtu dan Minggu. Alasan kami ini membuat atau membuka restoran dengan konsep tradisional adalah bentuk untuk memenuhi konsumen yang kebanyakan pendatang atau wisatawan bisa menikmati menu makanan yang berasal dari beberapa daerah yang mungkin belum diketahui oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, proyek perencanaan manajemen sumber daya manusianya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yakni langkah awal untuk menentukan keberhasilan organisasi. Merencanakan yang kurang baik sama dengan membuat rencana ke depannya. Dan yang kedua adalah rekrutmen. Dan yang ketiga ada seleksi para sumber daya manusia atau kandidat. Yang keempat kita juga proses untuk perjanjian kerja. Dan kelima adalah orientasi dan penempatan si kandidat. Yang keenam ada training atau pelatihan. Yang ketujuh adalah penilaian kerja. Dan kedelapan ada imbalan jasa. Dan yang kesembilan ada PHK, yakni pemberhentian hubungan kerja. Sekian presentasi yang saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan visi. Visi menjadikan restoran candu tradisional sebagai tempat dan rasa untuk dikenang dan dikunjungi kembali bagi para pelanggan. Dengan memberikan pelayanan terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan suasana yang nyaman untuk dijadikan restoran pilihan utama. Misi. Kami berkomitmen untuk membentuk tim yang solid yang dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika pelayanan yang baik. Menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang segar, sehat, lezat, bervariatif, dan higienis dengan harga yang bersaing. Menciptakan suasana yang natural dan rileks dengan fasilitas yang menunjang demi kenyamanan pelanggan. Kami berkeyakinan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan restoran tersebut dalam memperoleh keuntungan, mempertahankan keberadaan, dan mencapai pertumbuhan ke depan. Tata nilai. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Menerapkan nilai-nilai hospitalitas yang berkelanjutan. Karakter pegawai. Cepat adaptasi. Karyawan yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan prestasinya, sedangkan karyawan yang tidak bisa beradaptasi kebanyakan cenderung diam, pasif, tidak mau bergerak, dan menjadikan atasan sebagai alasan mengapa mereka tidak berkembang. Yang kedua, memiliki keterampilan khusus.
Pegawai tanpa keahlian tidak akan banyak berguna dalam pekerjaan. Memiliki keahlian bekerja merupakan hal yang positif. Yang ketiga, siap menghadapi resiko. Bagian penting dalam untuk melangkah maju di zaman sekarang, risiko biasanya ekspresi dari ide. Hal ini bisa mengajarkan banyak sekali tentang diri kita sendiri. Yang keempat, mampu bekerja dalam tim. Kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam meraih tujuan secara bersama-sama. Yang kelima, antusias dalam bekerja. Antusiasme dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dapat dilihat di bawah ini struktur organisasi di restoran kami. Rencana kebutuhan personil yang ada pada restoran ini antara lain: 1. Untuk rencana kebutuhan personil, kita berencana untuk membutuhkan minimal 40 personil yang dapat memenuhi segala kategori yang ada. Kedua, kami selalu berinovasi untuk memperbaharui produk yang kami berikan serta selalu bertujuan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ketiga, kami akan rutin mengadakan kegiatan training antar karyawan sehingga dapat menambah pengetahuan dan skill karyawan. Dan yang terakhir, kami menyediakan 2 shift, yaitu pagi dan malam bagi seluruh pegawai. Job analysis, owner atau pemilik, orang yang memiliki modal pendirian dan pengoperasian sebuah restoran. Oleh sebab itu, owner memiliki jabatan paling atas. Dalam beberapa kasus, owner bisa juga merangkap sebagai head chef yang memasak langsung untuk tamu. Namun, jika dia memiliki beberapa restoran sekaligus, maka tugasnya adalah untuk melakukan sidak dan memastikan bahwa kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh restoran miliknya sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu ada administrator, orang yang bertanggung jawab untuk mencatat dan merencanakan seluruh laporan keuangan restoran mulai dari gaji karyawan hingga pengeluaran untuk bahan baku. Seorang administrator akan bertanggung jawab langsung kepada owner. Lalu ada manajer, orang yang bertanggung jawab atas operasi satu unit restoran secara keseluruhan, mulai dari pengadaan bahan baku dari supplier, perekrutan dan penggajian karyawan, hingga pelayanan kepada tamu, dan menangani komplain dari pelanggan. Lalu ada head chef, orang yang paling bertanggung jawab dalam lini dapur restoran. Dia harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan enak dan memenuhi keinginan konsumen. Seringkali dia juga terlibat dalam proses perencanaan anggaran. Head chef membawahi seluruh anggota tim dapur, mulai dari chef yang memasak makanan berat, pastry chef yang khusus membuat roti, helper yaitu orang yang membantu memasak di dapur, dan dishwasher petugas yang secara khusus ada untuk membersihkan peralatan dapur dan peralatan makanan bekas pelanggan. Lalu ada kasir, tenaga kerja yang secara khusus menerima pembayaran dari tamu. Untuk restoran fast food, seringkali kasir merangkap sebagai helper maupun waiter. Lalu ada waiter, bertugas mengantar makanan kepada pelanggan. Biasanya tugas lain dari waiter juga memberikan area restoran sebelum bisnis tersebut dibuka. Lalu ada bartender, bertugas menyediakan minuman. Bartender untuk minuman beralkohol dan barista untuk penyedia kopi. Seringkali untuk restoran fast food bisa jadi jabatan mereka dirangkap dengan waiter maupun helper. Selain jabatan di atas, beberapa restoran besar dan mewah juga menyediakan hostess, yaitu orang yang menerima dan membantu waiter untuk menjamu tamu. Berikutnya adalah program pengembangan staf atau sumber daya manusia pada restoran candu tradisional. Yang pertama, program yang kami adakan adalah review setiap 1 bulan sekali. Program ini bertujuan untuk mengetahui apakah staf tersebut mengalami peningkatan dan juga mengetahui apa yang menghambat peningkatan karyawan tersebut. Program kami yang kedua adalah training dan pelatihan. Pelatihan ini akan diberikan sesuai dengan keahlian atau bidang yang diduduki oleh karyawan tersebut. Contohnya, untuk staf pada kitchen, kami akan memberikan pelatihan khusus mengenai bahan makanan, cara menyimpan bahan makanan, sampai cara mengolah bahan makanan dengan benar. Cara menggunakan dan menyimpan alat pengolahan dengan baik dan benar. Lalu, untuk waiters, kami akan memberikan pelatihan seperti bahasa asing dan product knowledge dari restoran kami. Untuk bartender, kami akan memberikan pelatihan membuat minuman dan pengetahuan mengenai bahan-bahan minuman. Untuk kasir, kami pastinya akan memberikan pelatihan mengenai aplikasi yang kami gunakan dan bahasa asing.
Namun, kami juga akan memberikan pelatihan secara umum atau untuk semua bidang seperti mengenai kebersihan, hazard analysis dan critical control point, sikap atau attitude, firefighting, pelatihan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan dan juga komunikasi. Program kami yang ketiga adalah mendaftarkan staf untuk sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian ini akan sangat membantu para staf dan juga dapat membuat staf menjadi lebih berkembang. Karena setiap orang yang mendapatkan sertifikasi keahlian sudah menjalani pelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja di tempat pelatihan. Program kami yang berikutnya ialah cross-fungsional. Program ini akan dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan dalam 2 minggu. Cross-fungsional ini bertujuan untuk melihat keahlian dan keterampilan para staf, melihat keahlian adaptasi dari setiap staf, melihat seberapa besar staf siap menghadapi resiko yang ada, dan menambah ilmu para staf. Program kami yang terakhir ialah cross-team. Program ini merupakan program untuk mengacak tim yang bekerja sama dengan staf satu dan yang lainnya. Perubahan staf ini akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Cross-team ini bertujuan untuk mengetahui kinerja antara staf satu dan staf yang lainnya, melatih staf untuk dapat bekerja sama dengan tim, dan melihat skill komunikasi staf dengan sesamanya. Ini saya akan menjelaskan mengenai standar kinerja kerja yang ada di restoran candu tradisional. Seperti yang kita ketahui, standar kinerja kerja adalah sebuah bentuk tolak ukur atau sebuah perbandingan untuk menetapkan apakah seorang karyawan tersebut berhasil atau tidak dalam melakukan tanggung jawab serta tugasnya di restoran candu tradisional. Oleh sebab itu, tujuan dari kita menetapkan standar kinerja kerja di restoran candu tradisional adalah yang pertama, agar dapat menyediakan masakan dengan cita rasa yang khas yang dapat dikenang oleh pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap pelanggan tanpa adanya perbedaan dan selalu menjaga suasana restoran agar selalu terasa nyaman dan bersih. Serta prosedur kinerja kerja yang ada di restoran candu tradisional adalah yang pertama, setiap karyawan harus sudah sampai di restoran di jam 8 pagi guna untuk melakukan persiapan dan membersihkan restoran sebelum restoran candu tradisional dibuka. Lalu, untuk juru masak dilarang untuk mengubah resep yang telah ditentukan agar cita rasa makanan di restoran candu tradisional tetap terjaga dan tidak pernah menurun kualitasnya. Serta untuk pelayan harus selalu memberikan senyuman kepada setiap pelanggan yang ada dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap pelanggan yang ada. Dan yang terakhir, sebelum waktunya restoran candu tradisional tutup, yaitu di jam 10 malam, karyawan harus melakukan kerja bakti untuk membersihkan restoran agar selalu bersih dan terjaga kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja kerja karyawan di restoran candu tradisional. Program penilaian kinerja kerja ini diadakan agar kami mengetahui karyawan mana yang lebih unggul dan karyawan mana yang perlu pengarahan lebih dalam lagi. Prosedur penilaian di restoran candu tradisional adalah yang pertama, kami akan melakukan tes kepada setiap karyawan kami agar kami mengetahui apakah karyawan kami memahami dan mengetahui dengan jelas apa produk knowledge yang ada di restoran candu tradisional. Serta kami akan melakukan seleksi dengan cara mengamati setiap karyawan yang ada serta menerima seluruh laporan mengenai karyawan dari penanggung jawab di restoran candu tradisional. Kami juga akan melakukan pengujian pengetahuan kepada karyawan yang gimana kalau untuk servis kami akan melakukan pengujian bagaimana beliau melayani pelanggan yang ada di restoran candu tradisional. Serta untuk para juru masak kami akan melakukan penilaian bagaimana beliau mengolah dan menyajikan masakan yang ada di restoran candi tradisional agar selalu terjaga kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan kompensasi restoran candu tradisional. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana adanya pertukaran antara tenaga kerja dengan perusahaan. Tenaga kerja menggunakan keterampilannya, pengetahuan, dan kompetensinya untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan atau visinya. Dan perusahaan menyediakan gaji
dan tunjangan untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Kebijakan kompensasi yang kami berikan terbagi menjadi 3, yaitu kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial langsung yang kami berikan berupa gaji pokok, bonus lembur dan laba bersih, THR, dan insentif. Gaji pokok yang akan kami berikan setiap bulannya sesuai dengan upah minimum yang sudah ditetapkan. Bonus yang akan kami berikan berupa bonus tantim yang akan kami berikan apabila restoran candu tradisional mendapatkan laba bersih, dan uang lembur yang akan kami berikan apabila tenaga kerja bekerja melebihi batas jam kerja yang sudah ditentukan. THR yang akan kami berikan setiap hari raya akan tiba, dan insentif yang akan kami berikan setiap tahunnya sebagai bentuk tanda jasa atau imbalan dari kontribusi yang sudah diberikan tenaga kerja dan untuk memotivasi karyawan agar bisa meningkatkan performanya saat bekerja. Kompensasi finansial tidak langsung yang kami berikan berupa BPJS. Dengan adanya BPJS, kami menjamin kesejahteraan karyawan dan keluarganya, guna memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, sehingga karyawan merasa aman dan diproteksi oleh perusahaan, dan karyawan lebih bisa produktif karena dipedulikan oleh perusahaan. Kompensasi terakhir yang kami berikan berupa kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial yang kami berikan yaitu lingkungan kerja yang nyaman, menyediakan pelatihan kecakapan atau keterampilan, dan rekan dan tim kerja yang solid dan suportif. Sistem kompensasi yang baik harus menciptakan keadilan baik dari sisi tenaga kerja maupun sisi manajemen, sehingga tenaga kerja menilai bahwa kompensasi yang diberikan sebanding dengan usaha atau kontribusi yang sudah dia berikan bagi perusahaan, dan perusahaan merasa bahwa kontribusi yang diberikan tenaga kerja cukup baik untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga sebanding dengan yang diberikan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.